Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aujaba 'alaina al-i'tisam bihablihil matin. Wa hathana 'ala an nusharika an-nas bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa bil akhlaqil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khaira walidi wa maulud wa sa'idi wa mas'ud wa ala alihi khairi mab'uth wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, diberi nikmat kesehatan, dimudahkan langkah kita saat ini untuk taat kepada Allah berupa salat Jumat. Semoga dengan banyaknya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala amalia kita, ibadah kita, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah mahdha, maupun ibadah ghairu mahdha yang berhubungan dengan makhluknya Allah, diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitab beliau mengatakan bahwasanya kehidupan kita manusia saat ini laksana pedagang-pedagang yang sedang memperdagangkan dagangan kita. Kita sebagai pihak kedua memperdagangkan amalan-amalan kebajikan kita dan amalan-amalan keburukan kita kepada pihak pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memperdagangkan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita laksana pedagang yang sedang menaiki sebuah perahu dan berlabuh di pulau yang sangat fana yang bernama dunia ini. Maka golongan pertama di antara kita turun untuk melakukan transaksi perdagangan. Banyak sekali keuntungan, banyak sekali keuntungan yang dicapai oleh pihak pertama ini. Tapi banyaknya keuntungan, banyaknya laba tidak sampai melalaikan golongan pertama ini, bahwasanya singgah di pulau yang bernama dunia ini hanya sementara saja. Maka mereka cepat-cepat kembali ke kapal karena mereka meyakini kapal pasti akan berangkat lagi dan berlabuh di pulau yang bernama akhirat. Golongan kedua di antara umat manusia juga turun untuk melakukan transaksi perdagangan. Banyak sekali laba keuntungan yang mereka peroleh. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan duniawi yang mereka lihat, mereka rasakan. Sehingga agak menjadikan berat bagi golongan kedua ini untuk kembali ke kapal lagi. Tapi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, walaupun dengan agak berat, masih tersisa satu keyakinan di golongan kedua ini, bahwasanya kapal juga pasti akan berlayar kembali. Maka walaupun dengan berat hati, mereka akhirnya berhasil menaiki kapal lagi.
Golongan ketiga menurut Imam Al-Ghazali yang terbesar di antara umat manusia juga turun untuk melakukan transaksi perdagangan. Banyak sekali laba keuntungan yang mereka peroleh. Kenikmatan-kenikmatan duniawi yang mereka lihat, mereka rasakan, mereka kerjakan. Sehingga akhirnya golongan yang terbesar ini lalai, lupa. Akhirnya mereka menganggap dunia inilah tujuan akhir mereka, tujuan pokok mereka. Akhirnya tertinggallah mereka di dunia yang sangat fana ini. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Sungguh perdagangan Allah sangat-sangat mahal. Sungguh perdagangan Allah yang sangat mahal tersebut adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Rahman Rahim, sangat welas asih kepada kita, ingin agar kita ini bukan hanya menjadi pedagang yang untung di dunia, tapi Allah kepingin kita menjadi pedagang yang untung dunia dan akhirat. Maka Allah memberi petunjuk kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu sistem, tata cara, metode perdagangan tunjikum min adzabin alim. Apabila kita mengerjakan metode tersebut dari Allah, maka kita pasti akan terlepas dari siksa Allah yang sangat pedih. Allah memberi kita resep agar menjadi pedagang yang untung di dunia dan akhirat. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasuli. Iman kepada Allah, iman kepada rasul-rasul, utusan-utusan Allah. Iman kepada Allah, iman kepada utusan Allah. Kita lafadzkan dalam kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman kepada Allah, iman kepada utusan Allah. Dalam artian mentaati tanpa reserve apapun perintah Allah yang telah dikerjakan dengan sempurna oleh utusan-utusan Allah, baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menjauhi tanpa reserve apapun larangan Allah sebagaimana dijauhi, dicontohkan oleh baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Dalam artian juga istiqomah, tidak ragu-ragu bahwasanya apapun perintah Allah, syariat-syariat Allah, baik yang berhubungan dengan Allah, ibadah mahdhah, maupun yang berhubungan dengan makhluk Allah, ibadah ghairul mahdhah, pada hakikatnya adalah untuk keuntungan kita, kemaslahatan kita, keselamatan kita menjadi pedagang di dunia maupun di akhirat. Tidak ragu-ragu lagi, istiqomah. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau 13 tahun lamanya sebelum beliau pindah ke Madinatul Munawwarah mendidik iman para sahabat. Sehingga ayat Quran secara dibagi menjadi dua, Makkiyah dan Madaniyah. Ketika para sahabat dididik oleh Rasulullah di Mekah, di dalam Al-Quran para sahabat dipanggil ya ayyuhan nas, wahai para manusia, karena mereka masih dalam didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika iman mereka telah kuat, dididik 13 tahun lamanya, berkorban nyawa, berkorban harta,
Bahkan ketika disuruh hijrah, meninggalkan handai tolan mereka, rumah mereka, pekerjaan mereka. Bahkan ada yang meninggalkan bapak mereka, berpisah dengan keluarga mereka. Ketika sampai di Madinah, mereka dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, untuk menjadi pedagang yang untung dunia dan akhirat. Syarat yang kedua adalah jihad di jalan Allah dengan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita maupun dengan nyawa yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Berkenaan dengan hal tersebut, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari satu peperangan, beliau bersabda kepada para sahabat, roja'na minal jihadil ashor ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita baru saja pulang dari perang kecil. Nanti di tempat kita masing-masing, di rumah kita, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, kita akan perang besar, jihad besar. Ma jihadul akbar ya Rasulullah. Apa jihad yang sangat besar, sangat berat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadu hawa nafsi, jihad melawan hawa nafsu kita. Maka para ulama kemudian menyimpulkan kenapa peperangan secara fisik, membunuh dengan musuh-musuh yang memusuhi agama kita Islam adalah perang kecil. Maka menurut ulama, karena tidak setiap individu, tidak setiap kita sekarang ini yang sholat di masjid merasakan peperangan secara fisik melawan musuh-musuh yang memusuhi, memerangi agama kita. Tapi perang secara jihad hawa nafsu, tiap orang pasti merasakan jihad, perang melawan hawa nafsunya. Pagi, siang, malam kita disuruh berjihad melawan hawa nafsu kita. Ketika kita sudah balik, remaja, tua, disuruh untuk tetap memerangi hawa nafsu kita. Dalam keadaan payah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, senantiasa tiap saat, tiap detik kita disuruh untuk memerangi hawa nafsu kita yang senantiasa menyeret kita pada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau sekarang ini kita berkedudukan sebagai orang tua, maka jihad kita sekarang ini adalah kita mencari rezeki yang halal. Dengan rezeki yang halal itulah kita didik anak-anak kita. Kita didik istri-istri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika nanti di hari kiamat kita bisa masuk surganya Allah berserta keluarga besar kita. Kalau sekarang ini kita sebagai seorang pelajar, maka jihad kita tata niat kita. Kita belajar bukan untuk mencari pekerjaan. Kita belajar bukan untuk mencari selembar kertas ijazah. Tapi kita belajar, kita niatkan mencari ilmunya Allah, mencari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan ilmu itulah bertambah ketaatan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah memberi kita talent masing-masing. Pasti kita akan bekerja sesuai dengan talent kita, ditaruh di tempat yang sesuai menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad kita sebagai pegawai negeri adalah kita mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan umum, bukan kepentingan golongan, pribadi, keluarga maupun partai politik. Tapi betul-betul kita mengerjakan sesuai dengan sumpah jabatan kita, lebih mementingkan kepentingan udara, kepentingan negara daripada kepentingan golongan politik dan lain sebagainya. Jihad kita sebagai seorang pedagang, meniru dengan sekuat tenaga kita bagaimana. Mulai umur 12, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diajak berdagang oleh paman beliau Abu Thalib.
Kemudian beliau juga berdagang dengan teman-teman beliau, termasuk salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Puncaknya beliau memperdagangkan dagangan Siti Khadijah yang akhirnya menjadi pendamping hidup beliau. Akhirnya beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Salah satunya karena ketika beliau berdagang dengan jujur, mengatakan apa adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari dalam sisa umur kita yang semakin sedikit ini, hendaknya kita ingat bahwasanya jihad kita tidak akan berhenti. Semakin bertambah umur, semakin jihad kita harus semakin kencang. Mempertahankan jangan sampai justru di akhir-akhir umur kita terjerembet karena bisikan syaitan maupun hawa nafsu kita. Maka jalannya tidak ada lain kecuali mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu mari kita tekadkan, kita tancapkan betul-betul keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan profil idaman kita hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mari kita berjihad, bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan profesi kita, strata kita, kedudukan kita di tengah masyarakat kita. Insya Allah dengan dua hal tersebut, iman yang sempurna dan jihad yang sungguh-sungguh sesuai dengan profesi kita, ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan tercatat menjadi pedagang-pedagang yang untung di dunia dan pedagang-pedagang yang untung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbala minna wa minkum tilawatah innahu was samiul alim.